Halo rekanan, ketemu lagi dengan saya Deli Tambunan di profil mereka untuk edisi hari ini. Nah, sekarang saya sudah kedatangan salah satu teman saya nih. Kebetulan dia ini sebagai koordinator dari salah satu subsektor di Reka. Dia ini koordinator dari subsektor desain Komunikasi visual. Sudah ada Bayu Hadiputra. Wih. Kebayang. Biasa. Manual sih ya. Gak ada pencet-pencetannya. Perlu gue ingetin terus. Gak ada pencet-pencetannya. Padahal nasi bungkus udah tadi. Iya. Nyatanya. Kopi udah gitu. Baik, gimana kabarnya Bay? Sehat? Alhamdulillah sehat Bang Deli. Lu kelihatan sibuk banget ya belakangan ini ya? Alhamdulillah banyak kesibukan gitu. Lu kesibukan di salah satu kampus juga sekarang ya? Iya, ya di salah satu kampus vokasi yang ada di Bogor Di lah. Bogor. Terus juga lu sibuk ngambil-ngambil proyek yang nilai nol itu banyak yang udah denger ya? Kayaknya sampai 8 digit insya Allah. Amin ya? Amin. Aminin ya? Ya salah satunya yang tanggal 3 Desember tuh Iya, bakal muncul di daerah Sentul kalau nggak Oh, salah. itu dia ya. Anyway, Bay. Yo. Kalau misalnya gue minta untuk memperkenalkan diri lu, Bay. Yo. Lu mau memperkenalkan lu seperti apa? Memperkenalkan diri gua mungkin ya sebagai desainer grafis, Oke. ilustrator, dan mungkin terakhir jadi ada tambahannya nih, jadi lecturer aja kali. Apa tuh? Lecturer alias dosen gitu. Dosen. Anjing. Amin ya. Iya. Walaupun status saya belum jadi dosen yang tetap amat, cuman sedang Iya. mengawali ke sana lah gitu. Oke, anggaplah nih gue mewakili pertanyaan banyak orang nih, Bay nih. Boleh. Apakah untuk menjadi seorang desainer grafis berarti namanya? Desainer grafis, ya. Desainer grafis itu harus punya basic jago gambar dari kecil atau bisa sambil belajar? Sebenarnya kalau untuk jago gambar tuh nggak perlu banget sih kalau misalnya emang lu sebagai desainer grafis Oke. ya, karena jujur emang gue sendiri nggak jago gambar gitu, apalagi kayak gambar anatomi tubuh tuh yang benar-benar kayak harus presisi. Oke. Terus sama gambar gambar perspektif, gambar sketsa gedung kayak gitu, gue benar-benar nggak bisa banget gambar manual. Dan gue cuman makanya ketika gue gambar manual gambarnya yang gue suka aja, kayak gambar doodle monster yang unyu kayak gitu, yang kawaii gitu. Jadi untuk jadi seorang desainer grafis sih nggak harus jago gambar, kecuali kalau misalnya lu pengen jadi ilustrator. Nah kalau ilustrator itu beda harus lagi ya? beda lagi. Karena Kalau- desain grafis tuh emang hanya terpaku kepada kayak mungkin di layout, kayak menata gambar-gambar teks menjadi sebuah satu kesatuan untuk jadi end produknya desain grafis, kayak poster, packaging dan lain-lain gitu. Intinya mesti bisa mengkomunikasikan secara visual. Iya, betul. Dalam bentuk gambar. Dalam bentuk gambar, Supaya dan- nanti pas yang orang lihat tuh tahu nih Tahu, pesannya apa nih, maksudnya ke arah mana gitu ya? Nah itu intinya sih itu ya, kita bisa mengkomunikasikan pesan secara visual yang orang langsung, oh ini maksudnya tuh ini tuh, oh ini maksudnya rasa rasa ayam, rasa chicken, rasa sapi gitu untuk sebuah kemasan produk misalnya ada snack kayak gitu sih. Kayak gitu ya. Oh. Gitu ternyata rekanan ya. Saya baru tahu. Saya pikir harus bisa gambar jago gitu misalnya. Ya minimal punya basic lah ya. Minimal basicnya ya Seperti itu. sketsa aja sih. Iya, Jadi iya, misalnya iya, kayak sketsa logo gitu. Jadi mungkin banyak teman-teman di luar sana yang berpikir, wah harus jago gambar bisa jadi desainer nih. Enggak juga gitu. Ketika lu pengen jadi seorang desainer, lu emang harus, yang penting tuh ide pemikiran yang kreatif gitu. Itu gimana Ide cara pemikiran yang kreatif. Terus gimana lu nge-solve problem dengan cara kreatif yang medianya itu ya itu. Oke. Si seperti itu. komunikasi visual yang dari poster dan lain-lain gitu. Iya. Anyway, ini kita dari Bumi Living Space. Lagi-lagi ya. Nah, ini. Thank you Bumi. Silakan, gitu. silakan. Ini kopinya diminum. Gue juga minum Oh kopi iya, dulu. sebut Ini dulu enak ya. banget nih. Ini kopi Nah, susu dari Bumi. Dari Bumi. Mantap ini, Bay. Kalau ini mah americano nih pasti. Baik. Gini, Bay. Yuk. Ngomongin tentang desain grafis, Bay. Ini kan salah satu jurusan kuliah yang termasuk yang paling populer lah ya. Mungkin saat ini emang Selain- paling populer. Dulu kan ekonomi, Ekonomi, misalnya ya FM, kan. ya. Kayak gitu ya. Terus apalagi sih yang populer itu hukum, Komunikasi. Nah, sekarang nih desain grafis ini dari pertengahan 2000-an lah ya. Kayaknya Mulai dari itu. 2000-an sih. Iya, dari tahun 2000-an itu mulai itu. Oh, apa? DKV ya DKV, kan. Jadi sebenarnya kayak DKV itu kayak mungkin jadi sebuah jurusan, kalau kasarnya gue bilang kayak pelarian gitu. Gue bisa ganggu, pengennya jurusan happy nih gitu. Kayaknya DKV cuma gambar doang gitu. Padahal ya enggak gitu kan, di situ
di desain grafis juga ada hitung-hitungannya loh. Iya. Kita ngitung biaya cetak, misalnya kita mau nyetak buku di percetakan offset, nah kita harus ngitung jumlah kertasnya, harga kertas, harga plat dan lain-lain gitu. Jadi banyak yang terjebak di situ sih. Kalau lu sendiri kenapa milih jurusan DKV dulu? Kalau gua dulu personal emang dari awal kan emang doyan menggambar kayak dari menggambar, akhirnya doodling terus akhirnya searching jurusan kuliah apa ya. Kebetulan kan bokap gua kan di IPB sebagai dosen juga kan. Iya. Bokap gua ngebebaskan lah alhamdulillah gitu, nggak harus kamu di IPB ya gitu. Sama kayak papa gitu, untungnya enggak gitu. Jadi gue dikasih kebebasan, akhirnya karena gua suka menggambar akhirnya ya gua Di kampus lain kampus akhirnya. di lain di IKJ waktu itu ambil jurusan desain grafis. Jadi sesimpel gue suka gambar aja sih, gue pengen mengungkapkan atau memaksimalkan, mengaplikasikan gitu apa yang gue hobi lah, Passion lu di situ passion gua ya. juga. Iya. Kalau sekarang Bay di Bogor sendiri gimana Bay perkembangan anak-anak DKV? Banyak banget ya? Mungkin sekarang perkembangannya sangat-sangat bagus banget sih kalau gue lihat. Mungkin kebetulan gue sebagai koordinator subsektor ekonomi kreatif di bidang DKV kan. Mungkin selama 2 tahun ini gue sebagai koordinator, mungkin gue nggak secara langsung ada program yang bersinggungan dengan mereka. Cuman gue selama ini ikut meneliti atau ikut melihat, mengamati pergerakan DKV yang ada di Kota Bogor ini. Apa hasilnya apa? Selalu Hasil dari amati gue, gimana? Hasil dari itu emang ternyata di Kota Bogor tuh banyak banget agensi-agensi, kreatif agensi yang bertebaran di mana-mana gitu. Mungkin contoh yang bisa kita lihat, salah satu dari teman kita ada yang namanya Spice Project ya. Iya. Spice Project ini kan dari Kota Bogor yang emang bukan yang masih Mahdi juga, dia bisa tergabung di sebuah event yang cukup gede namanya Synchronize. Ya kan emang turut serta juga Spice Project di situ, dan juga Spice Project juga ikut terlibat di beberapa event yang kemarin tuh, mungkin kalau nggak salah nama eventnya apa ya, di Jakarta Art Book Fair atau yang lain. Dari situ mungkin terlibat juga tuh ya. Terlibat juga mereka tuh. Terus ada beberapa yang emang dia masih baru, cuman punya nama lah istilah di Bogor atau udah sedikit aktif di Bogor. Jadi banyak banget yang gue lihat teman-teman kreatif atau anak-anak muda di Bogor bikin agensi semacam itu, kreatif agensi. Mungkin mungkin mereka awalnya juga sama kayak anak-anak yang lain. Jadi awalnya dia kerja di agensi mana, akhirnya pulang ke Bogor, mereka akhirnya buka agensi gitu. Mungkin ada, kalau misalnya yang gue hitung sih lebih dari 10-an sih yang gue tahu gitu ya, agensi-agensi yang lo kenal ya, gua kenal yang lo gitu. tahu ya. Lebih dari 10 atau lebih dari 10 agensi yang ada di Kota Bogor. Dan Iya. cuman yang sayangnya cuman belum kita pertemuin satu sama lain. Mungkin dari bertemunya teman-teman agensi-agensi itu di Kota Bogor, mungkin kita bisa meng-create sesuatu, Create something ya. Nah, itu yang pengen apa ya? Itu yang bakal gua kerjain sekarang ke depannya bersama mereka sih. Pengen kita bikin acara bareng dulu, duduk bareng dulu, pengen bikin apaan supaya ketika ntar kita nongkrong bisa lebih muncul ide-ide lah gitu, ide-ide yang keren untuk Kota Bogor itu sendiri gitu. Tapi lu pernah gak sih sebagai koordinator subsektor di Reka ini lu berkolaborasi gitu, bikin sesuatu misalnya? Kalau misalnya berkolaborasi mungkin ada sih, karena kayak kemarin gua kebetulan bikin acara namanya Bogor Illustration Fair. Dan itu berkolaborasi dengan komunitas namanya Bogor Illustrator Hub. Di situ kita menggandeng ilustrator lokal di Bogor untuk bikin pameran, terus untuk mereka berjual merchandise, dan itu emang responnya sangat positif sekali gitu. Dan misalnya yang dimana emang jarang banget di Bogor ada acara yang mungkin kalau di Jakarta ada yang namanya Komifuro, ada yang namanya kayak Comic Con kayak gitu. Di Bogor kan belum ada yang seperti itu kan. Jadi kita pengen bawa konsep itu ke Bogor, dan akhirnya ya dengan kita berkolaborasi dengan Bogor Illustrator Hub itu ya ada lebih terbantu lah gitu, bisa kita wujudin beberapa acara yang memang berhubungan dengan si DKV itu kan. Menarik ya. Tapi gini Bay, lu kebebanan gak sih pada saat jadi koordinator subsektor gitu? Karena kan akhirnya nih mau tidak mau kan lu juga mesti nge-grab para pelaku ekonomi kreatif dari bidang CDKV itu gitu. Lu kebebanan gak sih waktu awal lu terpilih menjadi koordinator? Awal gua terpilih saya kayak sebenarnya bukan terbebani, malah kayak sebuah challenge juga buat diri gua sendiri gitu. Kayak karena emang passion gua di desain komunikasi visual, dan gua juga pengen ketemu banyak teman-teman orang yang sebidang, yang satu garis misalnya.
Dan di situ gue malah kayak berpikir, wah gimana kalau misalnya emang kita udah ketemu semua, mungkin bisa bikin sesuatu nih. Ya emang goals gue sebagai ya koordinator ya itu, jadi gue pengen kita kumpul bareng, kenal satu sama lain, agensi A, si B, si C gitu, kita kenalan, mungkin bisa create something gitu ya, dan mungkin bisa berdampak juga untuk kota Bogor gitu, pengennya ke arah situ sih. Pengen ke situ. Jadi gue nggak, misalnya kalau saat terbebani sih nggak, jadi gue menjalankan dengan ikhlas gitu. Iya. Karena emang apa ya, gue sebagai desainer grafis kayak punya apa ya, gue selalu menanamkan ini ke dalam diri gue, kayak gue punya sebuah kewajiban gitu sebagai desainer grafis, apa dampak yang bisa gue kasih buat kota gue tercinta ini, si kota Bogor. Nah itu salah satu pintu yang dibukain buat mewujudkan itu ya, Si dengan Reka menjadi si inilah Reka gitu ini. ya. Makanya gue sangat appreciate dengan kehadirannya Reka Bogor, bisa membuka pintu untuk gue melakukan hal yang seperti itu gitu. Baik, kalau misalnya lu mau meng-create sesuatu gitu, Bay. Biasanya kan butuh dana tuh, Bay. Butuh pasti. Kayak kemarin lah acara kolaborasi lu itulah. Apa sih? Si Bogor Illustration Fair. Bogor Illustration Fair itu. Akhirnya lu mencari sumber dana dari mana? Itu kan ada yang individu, ada yang komunitas bentuknya segala macam. Untuk funding untuk acara si Bogor Illustration Fair sendiri itu kita kan buka open booth ya, kita jual booth. Nah kita emang 100% dari situ doang. Mandiri jadinya. Mandiri banget. Jadi emang kita nggak dapat sponsor. Emang itu kan acara kan baru pertama kali muncul. Jadi mungkin sponsor belum melirik atau ya, acara apaan sih ini gitu, belum kelihatan itunya kan. Sementara kita belum ada portofolio event, ya udah kita jadinya ya udah cuman dari si self funding itu aja, dari jual booth gitu. Cuman gimana caranya kita memanage duit yang ada untuk bikin sebuah acara gitu. Jadi besar kecilnya nominal duit yang didapat bisa kita manfaatin lah gitu. Dimaksimalkan gitu kan untuk terjadi sebuah event. Mungkin ya ada beberapa donatur gitu yang memang bersedia, ya udah nih gue kasih segini lah buat nambahin eventnya. Ada beberapa yang seperti itu juga gitu. Jadi ya emang kita baru dari situ aja untuk create event. Dan alhamdulillah sih ya dengan memaksimalkan budget yang ada, yang penting acara berjalan dengan maksimal juga lah. Iya. Lo kan tadi bilang kalau misalnya lo menjadi koordinator subsektor di Reka ini menjadi sebuah challenge. Iya, challenge banget. Gimana caranya lo untuk menjawab challenge itu? Lo punya program apa sih sebenarnya? Pertama emang program gue tuh yang sebenarnya sekarang pengen gue jalanin, pertama pendataan sih. Gue pengen mendata. Oh, lu pengen mendata siapa aja pelaku ekonomi kreatifnya. Jadi nih? mungkin kalau sebelum ke pelaku mungkin kayak agensi ada apa aja sih gitu. Yeah. Gue pengen langsung nge-reach mereka nih, berhubungan langsung dengan mereka. Kan sementara ini kan gue cuma nge-observe doang, gue cuma ngeliat, tahu ada sini gitu. Cuma sekarang gue pengen coba terjun langsung ke mereka, nge-reach mereka, ngobrol dengan mereka gitu untuk pendataan di gue. Jadi di Bogor ada berapa aja gitu kan, pasti bakal merembet lah dari satu. Di sini ada juga nih agensi lain. Gue pengen tahu aja ada berapa gitu. Dan itu bakal mungkin gue juga pengen jadi pengen bikin sebuah, entah itu buku, entah itu sebuah media arsip lah gitu. Arsip kalau di Bogor tuh ada agensi ini loh, ada banyak agensi kreatif loh di Kota Bogor. Yeah. Mungkin bisa juga buat data, buat Reka juga gitu. Mungkin buat teman-teman yang lain juga bisa berguna untuk ketika mereka mencari sebuah studio desain atau emang kreatif agency yang nggak usah susah ya, sudah ada daftarnya tuh ya, listnya. Itu emang goals yang mungkin awal tahun depan pengen gue jalanin sih. Lu pengen menjalankan pendataan itu ya? Secara mandiri. Iya. Kalau bicara tentang lu sendiri sebagai pelaku ekonomi kreatif di bidang desain komunikasi visual. Gini, Bay. Ini kita sharing-sharing nih ya. Kan kebetulan istri gue juga di bidang yang desain sama ya, juga, di desain ya. juga, walaupun dia di produk aslinya. Cuma kan tetap mendesain. ada juga visualnya ada gitu. Visualnya. Gue tuh sering banget mendapati ya project yang kliennya itu gini. Kan cuman gambar doang. Masa harganya segitu misalnya. Anjir. Lu sering ngalamin itu juga? Awal-awal gue berkarya sering banget nemu kayak gitu. Kayak misalnya ada beberapa klien gitu yang emang nge-reach gue untuk minta ilustrasi custom visualisasi gitu. Ketika gue tembak harga segitu, kok mahal banget sih mas? Orang cuma gambar-gambar gitu aja, ini mas sejam juga jadi gitu katanya. Di situ baru kayak gue selalu ditekanin sama dosen-dosen gue gitu ya. Kalian jangan langsung ngejudge buruk mereka cuma nggak tahu proses, nggak tahu apa istilahnya kerja keras yang kalian lakuin di belakang itu. Akhirnya gimana Mbak ya? Maksud gue gini, ini kan berarti adanya
beberapa orang ya, beberapa kalangan lah yang belum teredukasi nih. Nah, Perihal bahwa desain itu sepenting itu gitu maksud gua. jadi soalnya emang kita sebagai desainer grafis yang baik itu harus bisa mengkomunikasikan, mengedukasi gitu. Jadi gini loh Mas, itu kenapa harganya segini karena progresnya seperti ini ABCD, kita step by stepnya nggak langsung bikin kan, kita dari awal kita riset dulu, kita nyari referensi, habis itu baru kita ke sketsa sini. Lalu gue jelasin kayak gitu. Ada nggak sih lu program bersama mereka yang bentuknya ke edukasi ke arah situ ke masyarakat biar mereka tuh lebih paham kalau misalnya desain itu begini loh, kenapa suka ada yang harganya mahal gitu? Sebenarnya pengen banget sih bikin acara seperti itu. Emang kemarin emang gue belum punya program belum punya program seperti itu misalnya kan. Mungkin di tahun 2024 ini gue pengen meng-create sesuatu yang kayak gitu, kayak mungkin sebatas kayak ya udah kita ngobrol-ngobrol, kita undang teman-teman yang lain atau kita undang pelaku-pelaku UKM yang emang butuh desain, kita undang juga situ. Jadi mungkin sebuah eventnya sebuah package gitu. Mungkin kita sebagai edukasi juga memberikan solusi buat mereka gitu. UKM butuh desain, ya udah ntar kita bantu. Itu salah satu yang pengen gue jalan juga sih. Itu kayak, belum pernah jalan tuh ya? Emang belum jalan. Dia pengen membantu UMKM untuk meredesain logo mereka misalnya, atau kasih nge-branding UKM mereka gitu. Kalau nggak salah itu pernah lo omongin juga ya pada saat kita punya event di salah satu hotel ya. Iya. Yang kita ngundang para pelaku ekonomi kreatif, tapi banyaknya dari kuliner waktu itu ya. Itu kan banyak juga tuh. Terus lu membuka, sok mangga silakan gitu. Kalau misalnya mau brandnya, kita bantu bentuk logonya seperti apa gitu-gitu ya. Nah itu yang pengen banget gua jalanin sih. Mungkin ntar pengen jadi salah satu program juga bersama Reka juga khususnya gitu. Kita bikin ya program desain gratis atau desain apa istilahnya gitu buat teman-teman UKM yang emang dia potensial juga. Kita juga nggak asal comot juga, butuh riset juga, kita kurasi lagi ntar mana yang kira-kira memang sudah settle nih ya. Jangan pada saat udah dibikinin desain 2 bulan KO dia. Nanti malah bangkrut, nanti malah usahanya gitu kan, sayang juga gitu. Mungkin ya kita juga kayak bisa memberi sedikit masukan buat mereka, insight buat mereka nih kalau mau nge-develop produknya seperti ini ntar gini gitu. Kan kita kan di Reka kan nggak cuma DKV doang kan, ada yang subsektor lain mungkin yang bisa membantu gitu. Dan gue pengennya mengajak mereka juga gitu untuk berkolaborasi gitu. Misal dari yang fotografi juga kan masuk banget tuh dengan produk atau yang periklanan misalnya bisa masuk juga gitu. Kalau misalnya bicara tentang Kota Bogor nih, Bay, kalau misalnya Kota Bandung, dari zaman dahulu ya, dari zaman gua kecil itu kan para desainer grafisnya itu jagoan tuh. Makanya mereka tuh punya banyak distro ya. Dulu kerjaannya distro, kan memang begitu tuh. Desain buat distro. Akhirnya mereka desain-desainer bisa hidup dari situ. Gitu. Iya. Kalau Bogor sendiri potensial nggak sih, Bay, buat bidang desain grafisnya? Menurut lu gimana? Lu pasti udah melakukan riset kecil-kecilan dong. Makanya lu tahu nih ada berapa agensi segala macam sejauh ini yang lu tahu ya. Potensial nggak sih, Bay, untuk ke arah situ atau hanya untuk agensi saja? Kalau di Bogor sebenarnya sangat potensial. Kenapa gue bilang potensial? Karena emang pergerakan ekonomi di bidang kuliner apalagi itu sangat pesat kan di Bogor. Contohnya kayak misalnya banyak coffee shop yang muncul tiap tahun, atau banyak kedai-kedai makanan baru yang muncul itu kan menimbulkan peluang buat desain grafis terjun di situ. Jadi emang kalau Kota Bogor sendiri ya mungkin dari situ sih, karena untuk perkembangan si kuliner, dari kuliner intinya sih, dari kuliner kalau makin sini makin ada, terbuka banyak peluang untuk desain grafis. Dan gak cuman di situ aja sih, mungkin kalau yang gue lihat di Bogor juga banyak banyak banget percetakan baru. Itu bisa jadi ladang mereka untuk cari pengalaman gitu. Sebagai tukang setting, sebagai desainer grafis di sebuah tempat printing, itu bisa juga. Jadi sebenarnya banyak peluang sih di Kota Bogor. Malah kita bisa jadi seorang konten kreator untuk di dinas atau di mana gitu. Iya. Potensial lah sebetulnya ya. Tinggal bagaimana mencari peluangnya gitu ya. Tinggal gimana kita punya cari peluang, terus ya berjejaring juga sih, itu intinya. Iya. Dan gue juga pengen kayak si Reka ini kan kumpulan dari ekraf kan gitu. Betul. Mungkin semua bidang ada di sini ya. Semua bidang ada di sini, mungkin ada beberapa yang emang kita bisa cross selling gitu mungkin. Si subsektor mana nih butuh anak-anak desain misalnya. Itu bisa kita arahin juga ke situ. Makanya kenapa di awal program gue pengen mendata
berapa banyak sih agensi di Kota Bogor gitu. Ya, Jadi ya, bisa gua salurin, bisa gua kenalkan sama teman-teman atau beberapa orang yang memang membutuhkan desain di Bogor gitu. Tapi kalau lu sendiri punya usaha di bidang desain. Kalau misalnya lu kan ngajar gitu ya, lu jadi dosen. Tapi kalau untuk perusahaan yang memang fokus di bidang desain lu ada ya? Sebenarnya ada, cuman di situ kan namanya gue punya agensian lah sebenarnya. Iya. Namanya Tilus Koca kan. Di situ emang kalau gue pekerjaannya sebagai desainer grafis atau ilustrator, gue selalu pakai nama Tilus Koca sebagai brand atau nama dari agensi gue. Walaupun di situ gue cuma sendiri gitu. Padahal lu sendirian, tapi gitu. ada nama Tilus Koca itu ya. Cuman kalau misalnya emang proyeknya emang cukup besar dan gue nggak bisa handle sendiri, gue pasti nge-hire teman-teman freelancer yang lain gitu. Oh, tetap lu mengajak juga yang lain ya. Jadi mungkin kalau gue anggapnya si Tilus Koca ini mungkin sebagai kayak ya kolektif aja lah gitu. Jadi kalau misalnya emang gue dapat proyek yang cukup besar dan emang gue nggak sanggup handle sendiri, bisa hire teman-teman yang lain gitu. Jadi ya gue selalu pakai bendera Tilus Koca sebagai kalau gue bergerak sebagai desainer grafis gitu. Iya. Ya kan kayak lu bekerja sama dengan event-event di Bogor ya. Iya. Beberapa Bogoria, event, ya kan? Bogoria, rekayasa atau terakhir juga ada namanya Bogor Flora Festival juga masuk. Itu lu juga? Itu gua juga aja. Pantesan ada ciri khas pas tulisan Bogor Floranya itu ada ciri khas elunya tuh. Titik-titik aja. Iya. Situ juga. Iya. Dulu tuh ya rekanan ya, pas saya baca-baca logonya si Tilus Koca itu, saya kira itu bukan bahasa Sunda. Iya. Banyak kita Tilus Koca. Taunya Tilus Koca tiga mata ya. Iya. Tapi baik, gimana baik kalau lu sendiri menjalankan tugas sebagai koordinator subsektor gitu di Reka ini baik. Kalau misalnya butuh evaluasi baik, apa sih yang perlu diperbaiki dari program-program yang ada untuk rekanya secara garis besar, ada nggak menurut lu? Untuk reka secara garis besar ya. Mungkin kalau misalnya untuk program-program sih yang sekarang udah ada udah cukup baik ya. Mungkin kalau gua perlu ini mungkin Reka itu sebenarnya butuh apa ya? Mungkin mereka butuh manpower lagi biar bisa meng-create sesuatu yang lebih banyak dan konsisten gitu. Kan ada beberapa program kan kayak yang reka sekolah misalnya. Yeah. Itu kan sempat kita sering banget ke sekolah lah di bulan-bulan apa gitu. Cuman sekarang nggak lagi gitu. Padahal itu jalanin aja terus ya biar konsisten biar gitu. Konsisten gimana gitu. Jadi mungkin ya kalau gue lihat sih mereka kan emang kurang manpower ya di reka secara internalnya gitu. Iya. Dan yang gue pengen sih itu sih jadi mereka bisa lebih konsisten untuk mengembangkan menjalankan program-program yang udah ada dulu gitu. Sambil kita nge-develop program-program yang akan datang. Sebenarnya itu sih misalnya yang bisa gue eval gitu. Karena kalau misalnya program-program seperti itu jalan tuh kayak Reka Sekolah segala macem, itu program yang lu pengenin pun untuk mengedukasi masyarakat tuh bisa nyampe tuh Bay. Bisa ikut juga, bisa nyatu dalam situ juga gitu ke lu mengedukasi ya, mensosialisasikan bahwa seperti ini lo desain grafis itu kerjaannya, kenapa harganya itu kadang suka ada yang mahal, suka ada yang murah. Tapi memberikan rating itu kalau di dunia desain itu tergantung jam terbang juga nggak sih Bay? Bisa tergantung jam terbang. Yang fresh graduate gitu kalau dia mau memberikan rate, sebenarnya kalau untuk nge-rate desain apalagi di lokalan ya, kalau gua sendiri pertama ngelihat siapa yang mesen gitu. Gue ngeliat orangnya dulu, apakah orangnya kayak orangnya berduit nih gitu, orangnya biasa aja nih, dia perusahaannya gede nih, atau dia cuma ekran kecil doang. Nah itu udah jadi bahan perbandingan tuh buat ngasih harga gitu. Misalnya kayak gue ngasih logo, dia orangnya orang emang personal biasa aja gitu, emang lagi merintis usaha. Misalnya gue bisa ngasih rate antara GoPay sampai 1 juta untuk logo gitu. Sementara untuk yang emang dia emang proper businessman, dia emang proper yang secara finansial udah baik gitu, gue bisa ngasih kayak misalnya di range antara minimal banget tuh misalnya 3 juta gitu sampai 5 juta sampai 10 juta gitu. Jadi emang kita harus apa ya, kalau di lokal ini kita kayak ngereset kliennya dulu ini siapa, malah gue pernah kan ada aplikasi get kontak ya, gue ngeliat di get kontak nih orang apaan nih misalnya, dia pengusaha ini, dia punya usaha ini, gue sampai kayak gitu, gue riset kayak gitu, terus menginvestigasi dulu ya orang ini siapa. Gue liat dulu di Instagram atau di mana, misalnya gue lihat nih orangnya proper nih kayaknya bisa nih gue kasih harga segini kayak gitu. Jadi nggak asal nembak harga, semua orang tuh sama gitu. Misalnya kayak untuk misalnya logo lah sama semua 300 GoPay berapa gitu. Jadi kita harus effort sedikit lah gitu buat sedikit ngasih nyari tahu latar belakangnya si klien tuh kayak gimana. Akhirnya
terbentuklah rating yang proporsional ya. Ini untuk apa kebutuhannya nih gitu. Kalau emang buat komersil yang memang dia dapat omsetnya itu luar biasa besar, ya ada rating tertentu gitu ya. Proporsi sih emang ininya. Iya. Proporsional. Gitu ya, Pak ya. Seru ya dunia desain itu ya. Tapi kalau gue sendiri nggak pernah bisa gue dari dulu. Padahal waktu kecil gue doyan gambar. Dan menurut orang-orang dan nggak cuma orang tua gue ya, menurut orang-orang saat gambarnya itu bagus gitu. Gambar gue tuh bagus. Tapi seiring berjalannya waktu jadi jelek loh, Bay. Karena nggak pernah gue latih kali ya. Itu sih emang salah satu ini kalau misalnya emang kalau kita emang jarang latihan menggambar, jarang itu emang lama-lama kayak menurun tuh kayak konsisten ya, harus konsisten latihan ya, kayak, melatih jadi terus kayak kaku lagi gitu. Iya, Jadi kayak si muscle memory untuk gambar-gambarnya kok beda sama yang apa yang di otak gua gitu ya. Kayak gitu anjir. Gue pernah tuh mendalami Photoshop. Dulu itu kan tetap masih pakai buku gitu loh, Bay. Gue beli tuh buku setebal. Iya, kalau dulu buku-buku kita dulu kan dari mulai gitu. Adobe, Photoshop gue beli saking gue pengen belajar ya. Tapi gue nih ngedul kalau orang Sunda. Gue malas ngeliat tebalnya, udah malas tebal banget gitu ya. Akhirnya suatu hari pernah gue bawalah ke kampus kan, buku gue ini, terus temen gue lihat buku apa deh, nih Photoshop. Gue pinjem deh, jadi dia sekarang. Jadi desainer grafis anjir. Dia lebih tekun kali ya gitu. Sekarang udah main ke 3D dia. Kerja sama dengan perusahaan ini bikin ruang pertemuan ini segala macam. Gak ada pinjem buku gue tuh. Buset, gue bilang gue sendiri yang dulu beli. Jadi, males gitu. Memang ketekunan ya yang perlu di ini dan konsistensi dalam ya kalau misalnya emang suka menjalani terus ya udah jadi ulik terus lah jadi misalnya. Emang kalau desain juga kayak gitu kita harus ulik terus dan kita harus apa ya lebih bisa up to date sama tren-tren yang ada kan. Sekarang kan tahun-tahun kan tren suka berbeda kan, tren desain berubah ya terus kan gitu. Jadi emang berputar gitu. Jadi emang yang desain-desain yang emang gaya style desain yang dulu ternyata sekarang balik lagi gitu. Banyak banget sekarang yang kayak gitu. Kita harus lebih update juga kan sama ini. Biar enggak apa ya, biar klien juga tahu gitu, oh si Bayu bisa ngerjain style ini juga nih. Kita kasih kerjaan dulu misalnya. Iya. Tapi lu sendiri udah punya ciri khas ya dari semua yang pokoknya gini, kalau gua ngelihat tuh apa yang lu desain tuh gua tahu, Bayu nih pasti ngerjain ini. Memang lu punya ciri khas ya akhirnya. Jadi emang apa ya, kayak itu emang style gitu emang terbentuk dari awal gua kuliah sih kayak gue emang sukanya gue emang sukanya kartun doodling gitu kan. Emang gue kan biasanya dari doodle kan. Jadi akhirnya di doodle gua tekunin terus, gua jalanin terus, gua gambar stylenya sama terus, konsisten terus stylenya emang sampai orang-orang juga kayak oh ini stylenya Bayu nih gitu. Jadi emang kayak mungkin kan sekarang kan banyak banget yang namanya digital painting lah gitu. Pakai iPad tuh, pakai Procreate gitu kan. Gue pernah tergoda sama itu, cuman ntar kalau misalnya gue pakai Procreate gambar gue ini pasti beda nih karena kan Procreate kan gambar langsung. Betul. Kalau gue gambar pakai mouse gitu. Gue pakai klik-klik pakai mouse mesti kayak jadul banget lah mungkin katanya kan. Malah banyak orang-orang berpikiran lu pakai mouse gitu, nggak pakai pen tablet atau nggak pakai Apple Pencil misalnya, kagak gitu. Memang pakai mouse tuh ya? Gue memang pakai mouse. Lebih nyaman begitu ya? Dan gue lebih nyaman gitu dan emang gue takutnya ketika emang gue nggak pakai mouse atau di luar itu jadi kehilangan sentuhannya gitu. Iya. Makanya lo akhirnya konsisten nih bentuknya doodle ya. Doodle ya. Dan mudah-mudahan sih apa yang lo lakuin ini bisa menginspirasi nih Bay nih, bahwa kalau lo melakukan segala sesuatunya tekun, konsisten ya, lu punya ciri khas sendiri, nantinya lu pasti akan menemukan pasarnya sendiri kan gitu ya. Jadi kita emang harus punya sesuatu yang berbeda lah. Betul, gitu. Setuju. Jadi nggak bisa nggak usah FOMO banget mungkin kayak misalnya kalau di dunia desain tuh FOMO-nya kayak ada style gambar seperti ini. Orang-orang pada ngikutin gitu. Iya. Ada style gambar seperti kayak gini, orang pada ngikutin. Kalau gua ya udah gua gambar gitu-gitu aja terus stylenya nggak pindah-pindah ya. Cuman di situ ya gue punya pasarnya sendiri gitu. Ketika emang orang-orang membutuhkan desain yang ciri khasnya seperti kayak gue gitu bakal ke gue kan, gak ke orang-orang lain karena gue udah kebukti lah gitu stylenya seperti itu. Jangan FOMO ya. Jadi emang kalau misalnya mau jadi desainer grafis atau emang ilustrator gitu yang lo pengen benar-benar survive di dunia ini untuk waktu yang lama gitu, lo harus punya ciri khas. Benar. Itu yang paling penting sih. Setuju gue. Itu mungkin bisa menjadi pesan terakhir nih di edisi ini. Kalau misalnya lo pengen punya apa tadi lo bilang? Ciri khas. Lu pengen punya pasar sendiri, dikenal sama orang, lu harus punya ciri khas. Nah, itu rekanannya. Mudah-mudahan sih ini bisa bikin rekanan yang mau berkarir di bidang apapun ya. Iya. Di bidang apapun khususnya dari desain grafis, nah harus punya ciri khas masing-masing.
Baik, thank you banget udah mampir di sini, Bay. Yuk sama-sama Bang Nili. Mudah-mudahan lu sukses terus ya. Amin. Dan bisa program yang lu rencanakan bisa berjalan. Dan gue juga berharap tuh edukasi terhadap masyarakat tentang desain grafis ini bisa sampai nih nantinya nih. Jadi nggak ada tuh gue denger curhatan dari teman-teman gitu yang merasa dilecehkan sama klien, kan kasihan ya. Iya. Gitu. Mudah-mudahan ya rekanan ya. Baiklah kalau gitu. Bayu, terima kasih sekali lagi udah mampir ke Bumi Living Space untuk ngobrol-ngobrol di profil mereka ini. Dan kita ketemu lagi rekanan di edisi berikutnya di profil mereka. Oke, jadi tungguin aja. Edisi berikutnya akan hadir. Jangan lupa Dodol Garut. Dodol Garut. Ya sudah kalau gitu, saya Deli Tambunan pamitan. Salam. Bye.